Mari kita sambut dengan meriah pemateri kita pada hari ini, Ibu Ziadatul Hikmah, SPD, SPSI, MSc. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang ada pada forum yang sangat luar biasa pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Ini kayaknya suasana malam lagi dingin ya, luar dalam ya. Ini AC-nya di dalam juga ternyata lebih dingin daripada di luar gitu ya. Untuk menjiwai ya Panigan. Oke, sebelumnya saya ingin mention dulu terima kasih kepada panitia di pagi hari ini, yaitu dari Kelurahan LPDP UB Chapter 08 gitu ya bilangnya. Oke, sangat luar biasa sekali, tepuk tangan untuk panitia, kita apresiasi terlebih dahulu. Tadi juga sudah disambut oleh Bapak Wakil Rektor 3 kita yang sangat happy sekali menerima teman-teman awardee baru di Universitas Brawijaya ini ya. Sampai juga akhirnya bikin pantun, kayaknya saya juga mau FOMO. Cikini ke Gondangdia. Selamat datang awardee LPDP di Universitas Brawijaya. Nanti yang lebih panjang dulu pilihan ya Bapak Ibu. Oke baik, tadi agak sungkan gimana gitu ya. Saya diperkenalkan dengan cara yang agak bombastis. Padahal ya gini-gini aja. Saya juga mungkin beberapa langkah jauh tertinggal dari Bapak Ibu semua yang sudah diterima di UB ini sebagai calon doktor nantinya. Semoga kita juga bisa saling sharing supaya saya juga terinspirasi segera lanjut sekolah lagi gitu ya Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Tapi di sini yang jelas saya cuma ingin sharing sedikit dan mungkin nanti akan lebih banyak diskusi timbal balik gitu ya. Karena jelek-jelek gini tadi juga sempat di-mention, saya juga awardee LPDP dulu, tapi ada yang bisa tebak saya PK berapa? 34. PK 34, betul sekali ya Allah. Sekarang PK berapa Bapak Ibu semua? 200, luar biasa. Dulu masih PK 34 di tahun 2015 seperti itu Bapak Ibu. Jadi masih awal dimana LPDP masih mencari bentuk ya. Sehingga sampai tahun sekian ini, sampai PK 200 sekian ini, sekarang sudah insya Allah semakin matang konsep PK-nya, sistem seleksinya, dan pasti outputnya menghasilkan award-award yang jauh lebih berkualitas ya insya Allah. Setuju Bapak Ibu? Amin. Oke, jadi sedikit tentang saya waktu itu mendapat LPDP PK 34 untuk berangkat ke Inggris. Nah, dalam dunia psikologi memang seperti itu Bapak Ibu. Pilihannya, Anda ingin jadi psikolog atau ingin jadi ilmuwan psikologi. Kalau ingin jadi psikolog, maka ya sudah kuliah di Indonesia, ambil gelar profesi psikologi. Nah, tapi kalau ingin kuliah di luar negeri, maka jadi ilmuwan psikologi atau peneliti atau dosen seperti itu. Waktu itu menimbang-nimbang ya, kira-kira saya lebih pengen yang mana nih? Jadi psikolog atau kuliah di luar negeri? Kira-kira sudah tertebak ya Bapak Ibu, saya lebih ingin yang mana ada di luar negeri ya. Pada dasarnya hidup adalah pilihan. Seperti yang saya lakukan juga, tapi saya juga tidak terlalu bagus dalam membuat pilihan sehingga kadang harus memilih dua di antaranya gitu ya. Akhirnya mungkin orang-orang bilang terlalu serakah, ambil S1-nya juga 2. Itu sejatinya karena kelebihan energi Bapak Ibu. Dan karena kebetulan kampusnya juga tinggal nyebrang, jalan veteran. Oke, itu tentang saya sedikit. Nah, lalu akhirnya saya juga
kembali ke alma mater untuk mengabdi kembali sesuai dengan janji saya waktu deklarasi ketika saya wawancara LPDP dulu. Pasti Bapak Ibu, kakak di sini pasti sudah mengalami juga ya, ketika wawancara ditanya, kira-kira kalau pulang nanti, kalau selesai kuliah, apa kontribusinya? Ada yang masih ingat? Ada yang sudah lupa? Atau ada yang sudah, waduh, kayaknya itu sulit. Ada yang sudah dikubur, waduh, jangan ya. Ya, itu adalah janji kampanye atau kontrak kampanye kita kepada negara sebetulnya. Oke, tapi kita nggak akan ngomongin tentang hal-hal itu ya, bikin overthinking. Sekarang kita akan bahas topik yang lebih seru juga, yaitu tentang impactful personal branding. Nah, ini sebenarnya waktu mendapat request untuk memberikan materi ini juga kepikiran gitu ya. Emang saya punya personal branding disuruh membuat atau menyampaikan materi ini. Nah, tapi sifatnya kita diskusi saja. Setuju ya Bapak Ibu? Bisa di next slide-nya. Okay. What does it mean to be awardee LPDP? Gitu ya Bapak Ibu. Apa sih sekarang ini sangat kencang sekali gitu ya, angin yang menerpa. Awardee LPDP itu setiap tahun ya, topik bahasan tentang LPDP selalu viral di Instagram, di Twitter terutama, kadang juga dibahas jadi bola liar. Belum ditunggangi kendaraan politik ya untungnya. Kenapa sih gitu kan? Kenapa LPDP ini sangat dibahas gitu? Ternyata memang suka tidak suka ya, mau diakui atau tidak, sebagai awardee LPDP itu ternyata sudah sangat meningkatkan bargaining position kita. Ya nggak Bapak Ibu? Coba kita lihat. Dulu kalau kita tanya ke anak-anak kecil, cita-citanya apa? Kira-kira anak kecil zaman dulu, atau mungkin Bapak Ibu di zaman kecil dulu cita-citanya apa? Dokter gitu ya. Guru, ada yang cita-cita jadi guru. Ini yang ketawa mungkin dulu waktu kecil cita-citanya jadi superhero enggak? Kayak anak saya. Nah, tapi sekarang kalau kita tanya ke anak-anak muda gitu ya, apa cita-citanya Dek? Ternyata jadi awardee LPDP. Ternyata jadi awardee LPDP itu juga merupakan goal gitu ya untuk anak-anak muda zaman sekarang seperti itu. Sehingga apa yang dicapai Bapak Ibu sekarang sebagai awardee LPDP itu sudah melekat, dan itu merupakan impian sebagian besar orang saat ini, terutama yang ingin melanjutkan studi lanjut ya, kemudian ingin lebih berkiprah lagi gitu. Kenapa kok bargaining position itu auto naik gitu kan? Karena masyarakat sudah tahu kalau proses seleksinya itu luar biasa, ya nggak Bapak Ibu? Mulai dari syarat bahasanya, kemudian rangkaian tesnya, apalagi sekarang ada yang online itu apa? Skolastik, tes bakat skolastik, kemudian belum lagi menghadapi interviewer yang luar biasa horornya ya Bapak Ibu. Dulu desas-desusnya 3 reviewer itu ya yang di hadapan kita, dulu ada yang 4, ada yang 3. Ada desas-desus yang berkata salah satunya itu benar ya? Sehingga benar-benar dilihat kira-kira kita tuh punya jiwa-jiwa nasionalisme atau enggak. Wah, dicek benar-benar kita itu cinta tanah air atau enggak, kita tuh mau pulang ke Indonesia atau enggak. Itu apakah itu kenyataan atau bisa saja sampai sekarang itu adalah rahasia LPDP di negara yang jelas dari sudut pandang psikologi. Pertanyaan-pertanyaan yang menyentil itu sebenarnya untuk melihat apakah teman-teman calon awardee itu bisa resilient nggak sih? Karena dalam proses sekolah nanti, perjalanan hidup ya, kita nggak tahu di tengah-tengah jalan akan terhempas badai apa. Sehingga coba dilihat, disentil dengan pertanyaan yang kira-kira agak sensitif. Nah, apakah nanti itu awardee akan bisa menjawab dengan diplomatis dan lugas dan bagus gitu ya? Ataukah akan defensif kayak sorry itu kayaknya bukan masalah
yang bisa didiskusikan ya, itu masalah pribadi saya, oke, auto dicoret gitu kan ya. Nah, tapi itu yang digoreng kan ya, Bapak Ibu yang di media massa ya, bahwa ini wawancara LPDP ini nggak fair karena terlalu dalam pribadi ya emang tujuannya justru itu gitu kan ya. Tapi terlepas semua desas-desus, semua konspirasi ya, apakah ada bin atau tidak di dalam situ, apakah ada unsur elemen lainnya gitu, tapi yang jelas kita sudah melalui tahapan jembatan Siratal Mustaqim. Akhirnya value kita auto naik hanya dengan title awardee LPDP. Nah, tapi kayak Spider-Man bilang ya, with big responsibility, salah ya, with big power comes big responsibility juga gitu. Sehingga kalau misalnya orang-orang itu melihat kita awardee LPDP, juga ditanya, oke, kita lihat bisa apa nih awardee LPDP gitu kan. Akhirnya terus kemudian kita memiliki kewajiban bagaimana kita bisa represent diri kita gitu, menyajikan, menampilkan image kita ke masyarakat sebagai awardee LPDP. Setuju nggak Bapak Ibu? Ternyata kita nggak bisa kayak ya udahlah inilah diriku. Nah, karena itu akan mengubah mindset dan cita-cita masyarakat tadi ya. Kalau ternyata melihat ternyata awardee LPDP kayak gitu doang. Gak akan mencoret nama gitu kan ya, akan mencoret nama kelurahan 28 LPDP Universitas Brawijaya dan juga akan disorot oleh Mata Garuda. Pokoknya siap-siap ya Bapak Ibu. Ada yang tergabung Mata Garuda sudah atau belum ya? Oh sudah langsung. Oke, nah oke, bisa di next berikutnya. Nah, sehingga dari situlah pentingnya personal branding. Ada yang Bapak Ibu sudah memiliki sebuah image tentang diri Bapak Ibu, kakak-kakak ingin menampilkan diri ini ke mata dunia itu ingin seperti apa? Nah, pasti sudah punya gambaran ya teman-teman ya. Seperti apa teman-teman ingin dilihat oleh orang lain? Ya nggak? Apakah ingin dilihat sebagai seorang villain gitu ya? Kayak film-film, ataukah sebagai ibu peri yang terkesan anggun dan selalu mengakomodir orang lain. Nah, itu semua pilihan dan itu semua bisa dibangun gitu. Bisa dikurasi, bisa kita atur Bapak Ibu. Oke, bisa di next please. Ya, karena definisi dari personal branding sendiri itu adalah sebuah proses Bapak Ibu, jadi jangan khawatir untuk nanti akan merasa gini, oh diriku ya seperti ini, gak ada yang bisa diubah. Kalau saya mengubahnya berarti itu faking gitu ya, atau mungkin itu akan membohongi orang karena aku ya kayak gini. Nah, itu adalah mindset yang kira-kira tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Okay. Karena pada dasarnya kehidupan ini itu proses. Tidak ada yang sesuatu pada diri kita ini lahir dan batin itu yang menetap kekal abadi selamanya kalau sudah ditetapkan, kecuali ya jodoh, maut dan rezeki ya, yang mana ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Tapi selain itu semuanya sifatnya itu dinamis, plastis, dan juga sangat bisa dimodifikasi, sangat bisa dilatih. Meskipun teman-teman misalnya merasa bahwa oh saya ya pribadi yang seperti ini gitu. Oke, beberapa orang ada yang tidak suka dengan saya misalnya, ya udah mereka yang harus menyesuaikan ya, karena saya orangnya kayak gini. Nah, itu mindset yang keliru, karena saya kayak gini itu seperti apa, saya yang mana, dari teori apapun itu tidak tepat. Dari teori biologi pun ya, tubuh kita itu selalu berganti ya selnya teman-teman, Bapak Ibu. Darah kita juga selalu teregenerasi, sel-sel kita teregenerasi semuanya. Bahkan secara psikis kita juga selalu mengalami perubahan-perubahan yang dinamis. Seperti itu. Maka dari itu self branding pun juga proses. Nah,
sudah memahami bahwa ini proses, nah why not kita berproses ke arah yang lebih baik seperti itu. Oke, apa yang ditampilkan di proses ini gitu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Di personal branding ini kita memang menciptakan sebuah image yang sifatnya itu berbeda. Distinct itu berarti unik gitu ya, berbeda satu sama lain dan juga positif. Kalau misalnya brandingnya itu negatif, berarti dia tidak membuat branding ya pada dasarnya ya, tapi dia biasanya dicap atau dilabeli. Itu kan pada dasarnya nggak ada orang yang serta-merta ini jadi penjahat. Nah, super feeling di dalam penjahat pun merasa bahwa ya yang dilakukan itu benar, gitu ya orang baik kayak Thanos itu ya. Dia melakukan kebijakannya, kebajikannya ya untuk menghapus separuh populasi manusia misalnya. Nggak ada yang merasa jahat seperti itu. Nah, isinya apa? Personal branding itu mencakup skill apa saja yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, kemudian nilai-nilai yang kita anut itu apa saja, kemudian pengalaman yang membuat itu unik itu apa, kemudian kualitas-kualitas yang membedakan kita dari orang lain. Nah, sepertinya ini sudah ahli ya harusnya ya, teman-teman award ini sudah ahli karena ketika diwawancara kita ini yang harus kita tampilkan. Bahkan ketika sejak membuat esai itu juga ini yang kita tampilkan, ya nggak Bapak Ibu? Kita sadar bahwa ketika kita membuat sebuah esai, aplikasi, beasiswa, pasti kita harus bersaing dengan ribuan, bahkan jutaan ya yang mendaftar lainnya. Jadi kita harus punya distinctive value-nya apa yang membedakan kita dengan orang lain gitu. Nah, saya yakin ini pasti Bapak Ibu sudah paham dan mohon sekarang diingat lagi kira-kira apa ya keunikan diri yang akan ditampilkan ketika seleksi LPDP ini. Itu yang membuat Bapak Ibu ini memang deserve untuk mendapatkan title awardee LPDP. Ada yang sangat amat personal sifatnya. Misalnya, kenapa ya alasan Anda kok ingin meneruskan studi lanjut di bidang psikologi, apalagi fokusnya ke misalnya kesehatan mental gitu. Ada yang alasannya sangat personal, misalnya, oh iya karena kebetulan keluarga terdekat ada yang mengalami gangguan kesehatan mental sehingga itu mempengaruhi saya ketika tumbuh berkembang misalnya. Nah itu ya hal-hal yang sifatnya personal experience yang bisa juga mengukir diri kita menjadi diri kita sekarang ini. Istilahnya kalau di dalam anime itu backstory-nya lah ya. Kalau anime yang populer dan bagus kan selalu ada backstory yang sangat luar biasa gitu kan. Oke, jadi intinya adalah bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman memilih untuk tampil apa yang ditampilkan ke dunia ini seperti itu. Next please. Dari sudut pandang neurologis gitu ya, karena somehow ilmu saya kemudian pekerjaan saya sehari-hari juga tidak jauh-jauh dari ini, jadi ini sedikit saja Bapak Ibu ya, nanti juga mau koreksinya kalau ada ahli-ahli neurologi di sini. Jadi ternyata otak kita itu lebih cepat memproses emosi daripada logika, gitu. Sehingga hanya butuh waktu kurang dari 1 detik untuk kita menentukan akan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Ya, makanya kita kayak punya first impression terhadap sesuatu. Bahkan kita juga memiliki insting yang sifatnya jauh lebih cepat cara kerjanya. Misalnya kita datang di suatu ruangan ini ya, terus kayaknya negatif vibe gitu ya. Itu sangat cepat instingnya. Atau misalnya kita kopi darat nih sama ceng-cengan yang dapat kenalan dari Facebook gitu ya. Terus aduh, kayaknya negatif vibe ini, red flag. Itu adalah sinyal-sinyal yang diberikan oleh sistem limbik kita yang tempatnya ada di tempat paling dalam di otak kita ya. Makanya sangat terlindungi karena itu memang mengatur emosi dasar kita, kemudian kebutuhan-kebutuhan kita paling primal, paling dasar, dan itu yang menentukan perilaku kita seringkali. Di dalamnya ada amigdala, mungkin Bapak Ibu familiar ya, hipokampus dan sebagainya bekerja sama untuk sebenarnya mereka
mekanisme perlindungan diri kita juga seperti itu. Nah, kita sangat mudah menjudge sesuatu. Makanya jangan heran kalau netizen itu memang sangat mudah menjudge ya, karena memang kenyataannya manusia kerjanya kayak gitu. Kita ngejudge dulu, oke, suka atau nggak suka dengan sesuatu ini. Baru kemudian otak kita yang lain akan membuat rasionalisasi tentang itu. Oke, alasannya apa nih kok aku nggak suka ya? Oke, kayaknya ini karena dia misalnya mengingatkanku pada mantan, ya kan? Atau karena ini red flag ini kayaknya merasa bahwa tatapan matanya ini agak off. Pokoknya otak kita yang logis yang ada di prefrontal cortex berusaha keras untuk merasionalisasikan itu tadi gitu, merasionalisasikan bisikan-bisikan amigdala tadi gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, impression yang kita buat ke orang itu sangat amat penting, gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengkurasinya, kalau kita bisa menciptakan image-nya, kenapa kita tidak membuatnya dengan sebaik mungkin dan sepositif mungkin? Setuju nggak? Paling tidak, orang ketika melihat kita, first impression-nya akan positif, kayak gitu. Ya, nggak yang negatif misalnya, atau yang belum udah kayak oke. Kalau first impression sudah positif, nah maka logika akan juga mendukung judgment positif itu tadi. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, next please. Nah, sekarang terus kemudian bagaimana gitu ya? Bagaimana kita itu menampilkan diri kita di mana seperti itu. Ini kita bahas di settingnya dulu, Bapak Ibu ya. Tadi sedikit disinggung oleh Kakak Naila MC kita atau moderator kita tadi bahwa dalam personal branding itu juga tidak lepas dari yang namanya kita appearance juga ya, penampilan, kemudian cara kita bertutur, gestur kita dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana kita menampilkan branding kita in person gitu, secara personal, secara langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang sudah berkiprah di kampus sebelumnya atau sudah lama berkarir itu juga pasti memahami hal ini ya, bahwa bagaimana kita bertutur dengan orang lain itu menentukan kesuksesan juga. Ya, orang-orang bisa sangat sensitif dengan cara kita berbicara. Ya, itu yang paling utama. Kayaknya sesuatu pada cara dia bicara ini kayak kurang sopan deh. Ya. Dan itu yang harus kita gali gitu, apa ya yang masih kurang dari kita sehingga kita bisa tingkatkan lagi. Kita harus terus belajar dan belajar. Dan caranya ya tidak lain tidak bukan dengan bertemu dengan lebih banyak orang lagi. Setuju nggak sih teman-teman? Makanya kalau kembali ke LPDP sistemnya udah oke banget sih, karena di PK kemarin teman-teman sudah melakukannya secara offline. Ya itu di situ kita dipaksa untuk bertemu dengan sekian banyak orang. Dalam waktu yang singkat sudah harus membuat proyek yang luar biasa, agak ajaib. Dulu saya masih ingat proyeknya itu bikin sumur di Gunung Kidul dengan orang-orang random yang nggak kenal satu sama lain. Ada yang mulai anaknya pejabat yang sekarang sudah jadi dirutnya Bank Syariah Indonesia itu, sampai yang anak daerah kayak yang bisa dirut jadi ya, oh anak daerah, oke. Dulu zaman saya itu LPDP masih didominasi UI, ITB, UGM pun masih tidak seberapa banyak. Sisanya anak daerah. Gitu ya teman-teman. Nah itu disitulah akhirnya kita dipaksa untuk terjun, kemudian bertemu dengan banyak orang, kemudian harus ya gimana caranya kita bisa mingle, kita bisa menyesuaikan dengan yang saya nggak bisa ngomong gue gitu ya, terus supaya tidak terlihat berdua amat itu gimana ya, susah. Orang-orang itu susah kalau nggak berdua itu, jadi adalah I embrace my nervousness. Kayak itu in person, saya rasa Bapak Ibu semua teman-teman sudah sangat memahami ini dan sudah melakukannya juga seperti itu. Nah, yang ingin saya highlight adalah bagaimana kita bisa merepresent diri kita secara online, gitu ya. Nah, ada dua Bapak Ibu ya. Kita sekarang bisa menampilkan diri kita secara online itu secara profesional maupun secara
ranah akademik seperti itu. Nah, karena ternyata trennya di luar negeri sana sekarang para ilmuwan, academicians, researchers saling berjejaring dan saling komunikasi satu sama lain itu ternyata via apa? Twitter. Bapak Ibu. Coba iseng-iseng ya, Bapak Ibu pasti tahu tokoh-tokoh yang prominent di bidang Bapak Ibu semuanya. Coba cek apakah beliau punya akun Twitter atau enggak, terutama yang usianya masih agak muda. Ternyata kalau di psikologi banyak sekali Bapak Ibu yang uploadnya itu di Twitter beliau, mengupload hasil project, bahkan open recruitment for PhD positions kayak gitu. Kemudian lab-lab neuroscience, lab cognitive development itu semuanya update-nya di Twitter. Bahkan profesor panutan saya, mungkin ada yang suka statistik juga di sini, Profesor Andy Field yang gaul abis itu ternyata juga main Twitter. Dan beberapa waktu lalu berjejaring dengan saya, bukan saya ya, teman saya di jurusan akhirnya membuat research multi-lab gitu, multi-lab yang multi-nationalities tentunya, dengan grant yang luar biasa seperti itu, hanya dari berjejaring di Twitter. Nah, kita lebih memanfaatkan Twitter yuk teman-teman, tidak hanya untuk tubir gitu ya Mas Mbak ya, atau komentarin akun-akun anonim ya. Ya, ada yang udah mantengin Brawijaya Manifest itu sambatannya mahasiswa. Kita lakukan untuk branding akademik kita. Jadi upload paper kita, meretweet dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia banyak berseliweran di Twitter itu Prof. Julian Abraham, ada yang mungkin sudah tahu. Kemudian banyak saya lupa ya nanti kita lihat. Selain Twitter juga ternyata akun-akun media sosial lainnya juga bisa sangat dimanfaatkan, seperti Instagram gitu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin itu juga sudah dimanfaatkan Bapak Ibu untuk personal branding ya, baik yang tujuannya untuk ke arah profesional gitu ya, menunjukkan ini nanti saya juga minta foto ya ketika saya pura-pura cekrek upload gitu kayak seolah-olah waduh lagi ngapain mas, ataupun misalnya untuk cari jodoh gitu kan ya Bapak Ibu ya, kesel gitu. Oke, siapa tahu ada yang nanti ya. Jadi kita harus menampilkan sisi-sisi terbaik kita, dan jangan abaikan juga online profesional online presence kita gitu, seperti misalnya dari website resmi kampus misalnya. Ada yang asal gitu ya Bapak Ibu ya, websitenya itu ya udahlah yang penting ada nama di situ terus ini. Padahal orang luar kalau misalnya ini mencari kolaborator dari Indonesia pasti akan lihat website kampus, kemudian dilihat siapa yang kira-kira researcher di situ yang relevan dengan bidang saya. Padahal kalau lihat di website kampus kita menunjukkan nama kita misalnya dengan uraian yang singkat itu kayak nggak menunjukkan apapun gitu ya, apalagi yang ada yang cuma fotonya kok besar terus namanya itu tidak memberi input apapun gitu dan tidak membuka peluang apapun. Nah, mari kita lebih memperbaiki. Jadi setelah ini kita bisa mengupdate profil kita di kanal-kanal online itu. Oke, bisa di next please. Oke, ini beberapa contoh ilmuwan Indonesia yang sudah sangat terkenal gitu ya, dan membuat akun sosial medianya sebagai sarana untuk membuat social impact juga gitu, dan untuk mempromosikan pekerjaannya dan mempromosikan kiprahnya. Bisa di next juga. Ya, ini juga selanjutnya. Oke, bisa di next lagi. Nah, ini yang dari profesor statistik yang gaul banget yang ada di Twitter seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa, jangan membatasi diri. Oke, akun Instagram itu hanya untuk pribadi saja, jangan dibuat yang publik misalnya. Nah, itu somehow rugi Bapak Ibu ya, karena disitulah kita bisa menampilkan diri, orang jadi tahu sepak terjang kita, portofolio kita seperti itu ya, kalau punya berkarya dan lain sebagainya. Oke,
Oke, bisa di next please. Nah, ini sekarang kita akan how to-nya nih Bapak Ibu. Bisa di next lagi Mbak. Oke, ada banyak cara ya Bapak Ibu ya untuk menggali sebenarnya kita itu orangnya seperti apa. Ya, kalau dari sudut pandang psikologi ada banyak caranya yang mungkin sangat terkenal ya ini ya SWOT ini, bahkan nggak cuma di psikologi aja digunakannya tapi di ilmu lainnya seperti itu. Pasti Bapak Ibu sudah paling tidak pernah ya dalam seumur hidup itu disuruh untuk menganalisis SWOT sendiri, betul Bapak Ibu teman-teman. Nah ini sangat bermanfaat. Dan kira-kira yang paling sulit yang mana ya? Identifikasi mana ya? Nah, terima kasih ya judulnya Mbak. Betul sekali, rata-rata itu kenapa ya kok sulit mengidentifikasi our own strength, hal positif tentang diri kita. Nah ini sangat berkaitan dengan budaya dan upbringing juga nggak sih? Kita diajarkan untuk oke, kan kita nggak boleh sombong, tadi itu merunduk ya. Akhirnya terlalu merunduk itu blosor ya. Sampai kita lupa kita itu apa sih sebenarnya. Kemudian akhirnya ada tools yang bisa membantu itu tadi. Bisa di next juga Mbak. Nah, jadi Johari Windo, mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya. Ini membantu kita untuk menggali lagi sebenarnya value kita itu apa, atau diri kita itu sebenarnya seperti apa. Nah ini Johari Windo itu diceritakan oleh Joe and Harry gitu ya penciptanya ya, Harry Ingham. Nah akhirnya singkatannya Johari. Nah di sini ternyata kita itu punya beberapa area di dalam diri kita. Ada yang sifatnya open, orang lain tahu, kita sendiri pun juga tahu, gitu ya. Oke, aku orangnya rame, orang lain juga tahu kalau rame, gitu ya. Atau talkative atau outgoing, gitu ya. Itu yang terbuka. Ada juga yang blind area. Nah, yang orang lain tahu tapi diri kita nggak tahu. Ya, nah ini biasanya yang jadi bahan rasan-rasan ya, Bapak Ibu ya. Itu adalah brand area kita dan itu nggak apa-apa banget loh buat kita cari tahu. Caranya bisa dengan ngobrol dengan significant others kita, ya dengan pasangan, dengan sahabat, meminta evaluasi. Kayak aku tuh kayak gimana sih orangnya, kayak gitu. Jadi itu harus kita lakukan juga ya Bapak Ibu. Jangan anti kritik dan jangan dikritik. Nggak apa, aku nggak gitu lah. Itu berarti belum siap untuk membuka brand area kita. Lalu ada yang hidden ya. Hidden itu diketahui oleh diri kita, tapi orang lain nggak tahu. Nah ini adalah rahasia-rahasia kita, motivasi-motivasi kita yang paling dalam gitu ya, drive kita, dan juga mungkin trauma kita, ya masa lalu yang mungkin tadi lah yang kita bahas di awal tadi. Seperti itu. Dan yang terakhir yang lebih tricky lagi untuk melihatnya, untuk mencarinya adalah unknown area. Orang lain tidak tahu, kita pun juga tidak tahu. Caranya gimana nih untuk mencari tahu unknown area, teman-teman? Nah, kita sendiri juga nggak tahu ya kalau ternyata punya sebuah bakat pendam. Apakah bakat kita harus pendam atau ditampilkan caranya gimana? Kita nggak tahu ya. Ya, betul sekali caranya adalah dengan mencoba hal baru. Ada yang mungkin waktu ikut PK kemarin kita kayak baru tahu, oh ternyata aku bisa ya. Yang sebelumnya nggak terbayangkan akan bisa, terus kemudian bisa. Ada yang bisa memberi contoh nggak atau punya experience seperti itu nggak teman-teman? Kalau saya dulu waktu PK ya, karena waktunya itu 5 hari saja, sedangkan proyeknya itu sangat kayak orang jonggrang gitu. Saya jadi tahu saya punya kemampuan baru, ya. Tidak tidur 3 hari, luar biasa bukan ya? Dan setelah dari PK itu, ceritanya itu saya itu PK itu agak-agak ajaib ya teman-teman, karena suami saya kebetulan dapat LPDP duluan dan berangkat ke Inggris duluan ceritanya. Lalu saya ikut batch LPDP selanjutnya, terus santai-santai lah karena masih kayak tahun depan saya akhirnya jadi abandon suami saya dulu ikut ke UK gitu. Ternyata tiba-tiba dapat panggilan PK yang mana saya
kulkas itu diseret-seret ke Wisma Hijau dengan keadaan jet lag dan lain sebagainya, langsung dihantam tugas-tugas mereka yang akhirnya nggak tidur 3 hari dan ternyata saya survive. Dan itu akhirnya kayak oke, ternyata ini adalah blind spot saya dan saya baru tahu ketika itu PKI gitu. Tapi itu akhirnya jadi bikin kekuatan baru gitu. Oke, ternyata separah apapun kondisinya saya tetap bisa survive. Jadi kedepannya saya juga akan pasti bisa survive menuju lempar komunikasi. Ada bisa atau ini sharing tentang hal-hal unik seperti ini, monggo? Ada? Ada kayaknya banyak boleh cerita? Kalau saya Yunita dari Teknik Pengairan Fakultas Teknik. Nah, kalau saya justru waktu PK itu dapat insecurity gitu. Jadi saya lihat teman-teman tuh keren-keren banget kan, public speakingnya itu keren gitu. Jadi saya waktu pulang itu langsung cek kelas online public speaking gitu loh, guys, kursus biar sekarang teman-teman. Oke, terima kasih ya Mbak Yunita. Mbak Yunita ya. Kita tangan dulu buat Mbak Yunita. Luar biasa. Kita harus menghargai. Kurang berapa menit ini waktunya? Ini pasti sudah cinta ini. Selamat rumah Anda dibedah. Oke, terima kasih itu nih Mbak Yunita, luar biasa. Terima kasih sudah sharing ya. Karena untuk declaring our insecurity itu tidak mudah dan belum sah dari ODL-PDP Bapak Ibu kalau belum merasakan pahitnya insecurity ini. Atau kalau bahasa anak sekarang itu imposter syndrome katanya ya. Imposter syndrome. Nah ini siap-siap yang mau S3 katanya sih ya. Karena kita akhirnya lepas dengan kenyataan bahwa di atas langit masih ada langit. Di atasnya langit masih ada langit. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ya nggak sih, kita harus sering-sering menentuk diri kita sendiri bahwa oke, kita bisa, this is part of our journey gitu. Pasti Bapak Ibu dalam perjalanan ini sudah merasakan banyak sekali hal itu ya. Kayak oke, di kampus awal saya bintang kelas ya, udah sekali benar-benar di BEM. Saya pasti akan susah gimana. Terus ternyata itu peta, gimana di sini anak-anak ibu kota yang ternyata ayatnya itu 8, bahkan ada yang rankingnya itu 9, ayatnya saya itu terseok-seok ya kan. Nah itu pertama. Kedua, ketika kuliah di UK pun itu ya, menyadari bahwa di sana ternyata sudah tidak belajar tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud dipelajari di sana sebagai bacaan anak SMP. Di sini di kuliah akhirnya saya terhempas kedua kalinya. Dan ternyata di sana belajarnya 70% statistik, 30% psikologi. Agak berodol sedikit lah rambutnya. Nah itu ya, tapi alhamdulillah pasti bisa survive. Oke, itu ya blind spot yang nanti kita akan temukan dalam perjalanan kehidupan kita, dan please be ready. Itu ya Mbak Yunita, luar biasa. Oke, bisa di next karena betul-betul cinta. Oke, untuk melihat dan juga mengkurasi personal branding kita supaya lebih terarah lagi, harapannya kita tidak melenceng jauh dari janji kita kemarin, gitu ya. Sebenarnya yang ditanya oleh pihak LPDP itu tidak banyak ya sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang bisa kamu lakukan? Kamu oke, saya kasih duit segini ya buat sekolah. Terus timbal baliknya apa nih? There's no such thing as free lunch in this world. Ya nggak? Nah, maka dari itu janjinya marilah kita pegang dan kita berusaha capai dengan bagaimana kita branding diri kita ke depannya. Social impact yang bisa dilakukan apa gitu kan ya Bapak Ibu. Nah ini banyak keunikan yang pasti Bapak Ibu sendiri punya. Dulu teman saya satu angkatan PK itu ada yang social impact-nya itu begitu sederhana tapi begitu mendalam, luar biasa. Jadi beliau ini alumni bahasa Inggris gitu, pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ini sekolah di UK, Edinburgh, yang mana tuh Edinburgh itu juga ranking 3 kalau nggak salah ya, kayak miliknya UK juga gitu. Sama reviewer dihajar, kamu ngapain sekolah di sana gitu misalnya. Soalnya saya ingin kembali ke Indonesia untuk mengajar bahasa Inggris ke pesantren
dulu di Jombang gitu. Karena dulu nggak ada ustadz yang bisa bahasa Inggris. Nah, kamu ngapain mulai jauh-jauh ke Inggris kok ujung-ujungnya balik lagi ke pesantren di desa gitu kan ya. Beliau menjawab dengan sangat elegan. Emangnya anak pesantren nggak boleh pintar bahasa Inggris? Langsung keterima PDP-nya. Apakah sekarang beliau kembali ke pesantrennya? Off the record. Oke, harapannya meskipun kita mengandung clickbait. Kontrak kita waktu di wawancara dari kemarin mengandung clickbait supaya agak mulia. Tapi harapannya mari kita merancang personal branding itu supaya paling nggak punya impact yang bahkan bisa jauh lebih besar daripada kontrak kita kemarin. Setuju nggak sih Bapak Ibu? Oke, kayaknya wah melihat ini kayak kita optimis ya bahwa kita malah justru akan bisa reach out yang lebih luas lagi. Kalau kita tadi memaksimalkan branding kita baik secara personal maupun secara online tadi itu. Oke, bisa di next cepat saja. Nah ini sebenarnya saya ingin Bapak Ibu untuk mempraktekkan ini. Mungkin ada yang bawa HP masing-masing, oke? Silakan dituliskan dalam satu kalimat saja. Coba untuk mendefinisikan diri Bapak Ibu sekalian semuanya, Mas Mbak. Mas Panitia juga sangat dianjurkan untuk ikut. Silakan mendefinisikan diri Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya hanya dalam satu kalimat singkat gitu ya. Tapi kalimatnya harus ada titiknya ya, nggak boleh satu paragraf itu cuma ada satu titiknya. Isinya adalah apa yang membuat Anda unik, nilai plus apa yang dapat Anda tawarkan, dan kenapa kok orang harus notice Anda gitu. Intinya mirip lah dengan ketika Bapak Ibu kemarin menulis surat apa sih, letter of apa, esai tentang diri gitu ya. Kenapa sih kok harus memilih aku ini unik, aku ini punya nilai plus. Silakan itu dirangkum menjadi satu kalimat. Misalnya saya adalah Yunita, seorang Yunita memiliki keunikan dan value bla 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 sehingga akan bisa berkontribusi dan social impact pada bla bla bla. Oke, silakan waktunya 1 menit saja. Oke, mungkin Bapak Ibu yang sudah mencoba mengetik dan menulis bisa salah satu saja membacakan. Begini aja ya, pertama saya buka. Jadi sekarang apa namanya terkait dengan yang awal tadi, jadi membahas tentang personal branding. Jadi sebenarnya kalau kita mau hal yang ini, saya pribadi sudah punya personal branding, cuma pasti skupnya di daerah lingkungan kecil saya. Tadi kita harus bikin personal branding, saya itu yang lebih besar. Jadi ini termotivasi saya bikin personal branding yang lebih luas. Cuma kalau misalkan kita bicara tentang mengapa orang lain harus memperhatikan saya, saya juga dari saya sudah bikin personal branding itu berapa lima ya? Selesai ya. Mengapa saya unik, kan? Kalau di sekolah kecil saya dari Ambon dulu, kan? Saya sangat menjadi perhewan di kota kami. Mengapa dan saya buka punya media sosial dan banyak sekali. Kenapa? Karena saya selalu berbagi tips, dan saya juga membuat gratis, konsultasi gratis terkait masalah hewan dan kesehatan hewan dan anak. Cuma saya pengennya juga bagaimana caranya membuat branding yang lebih luas dari bukan cuma skopnya kota atau kabupaten. Cuma saya dapat memilih branding apa. Cuma kalau misalkan skopnya kecil, saya bisa branding seperti itu. Jadi saya biar mempersiapkan merupakan kehormatan di sini ya untuk bertemu dengan social influencer. Kalau lagi untuk aku kan. Oke, terima kasih banyak. Yang
sudah mempraktekkan personal branding sendiri melalui edukasi di Instagram. Kayaknya followernya udah 1M gitu. Ya, kayak itu sangat luar biasa. Terkait dengan pertanyaan Pak Duta, tentunya saya juga punya sesuatu di slide, bisa di next juga. Nah, inilah pentingnya networking. Wah, ini kayaknya setting saya juga ini ya, relate ke materi gitu ya. Tadi gimana cara memperluas tadi branding yang sudah dibangun, tapi masih ruang lingkupnya di daerah sekitar, masih ruang lingkupnya masih di kampus kalau saya ya, lebih parah lagi gitu. Untuk memperluasnya seperti apa? Ini bisa di next. Oke, nah sebelum ke networking kita sudah hafal pasti ya tentang Maslow hierarchy of needs. Kita itu punya kebutuhan-kebutuhan dasar yang setiap tahapannya itu kita selalu merasa haus untuk dipenuhi. Setiap misalnya yang di bawah sudah terpenuhi, kita ingin lebih lagi terpenuhi. Physiological needs kalau sudah sejahtera kita ingin, safety needs terpenuhi kalau itu sudah terpenuhi kita ingin mengalami dicintai dan mencintai gitu ya, merasa diterima di sebuah society itu juga kita ingin. Ketika itu sudah dapat, kita craving untuk mendapatkan esteem, ya harga diri kita itu ingin diakui. Kalau sudah, maka kita tetap akan craving lagi to find something more, yaitu self actualization, dimana untuk mengembangkan lagi kita sudah punya segalanya. But it's never enough kalau kata manusia, karena kita tetap ingin yang namanya self-actualization untuk bisa memberikan impact yang jauh lebih besar lagi. Ya Bapak Ibu, kayaknya levelnya kalau Bapak Ibu ini sudah pada self-actualization. Pak Duta juga gimana caranya nih untuk reach out bigger target audience, kayak gitu sudah levelnya ke self-actualization. Bisa di next. Nah ini ya, pastinya kebutuhannya tadi sudah disebutkan juga bahwa kita butuh untuk berkoneksi dengan orang lain, kemudian kita juga ingin sharing knowledge yang sudah dilakukan tadi dengan mengedukasi tentang kesehatan hewan kalau Pak Duta ya, kalau kita masing-masing masih sudah melakukannya juga, dan juga untuk mengakses kesempatan-kesempatan yang lebih besar lainnya. Sehingga disitulah kita butuh untuk saling berjejaring Bapak Ibu. Oke, bisa di next. Nah, cara-caranya tadi sudah sedikit kita singgung dan kita diskusikan bersama-sama ya, baik itu secara personal maupun apa yang kita tampilkan secara online gitu. Nah, disarankan memang kita untuk sering-sering menghadiri forum-forum gitu ya, kemudian berjejaring dengan sejawat kita, sering-sering diskusi dengan bahkan yang lintas gitu ya, lintas keilmuan yang itu sangat disarankan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita perlu untuk menampilkan diri kita yang sebenar-benarnya, genuine self. Bukan kita yang pretentious, kita yang pura-pura. Kalau kita memang concern di bidang kemasyarakatan, kesehatan masyarakat di fokus tertentu, kita nggak usah pura-pura in the know tentang kesehatan fisiknya atau stunting misalnya ya, karena itu bukan area kita misalnya. Kita fokus pada apa yang kita memang yakini, kita memang punya value-nya dan kita tampilkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu kita juga be present. Kayak sekarang gitu ya Bapak Ibu yang luar biasa. Hari Sabtu loh ya, pagi-pagi pula hadir di forum yang luar biasa ini. Itu adalah salah satu bekal untuk berjejaring ini Bapak Ibu. Harapannya bisa saling kenal satu sama lain sehingga nanti ketika setelah atau sedang studi pun sesama di UB, nanti kalau saya butuh data ya, butuh koneksi untuk jurnal misalnya, ya nggak jauh-jauh koneksinya dari forum ini. Lalu over value, jadi tawarkan nilai-nilai yang kira-kira kita miliki itu apa, seperti itu ke orang lain. Jangan jadi audiens pasif. Misalnya yang sering kita lakukan kalau misalnya di conference, ya udah kita memilih untuk diam dan duduk memperhatikan. Kalau ada yang moderatornya ada yang tanya, terus ya udah diam aja, mungkin dapat sertifikat terus pulang misalnya. Nah itu rugi, karena forum-forum seperti itu kita sudah bayar mahal.
konferensi internasional itu sekarang minimal 2,5 juta ya nggak sih Bapak Ibu, belum lagi kalau kita beli tiket pesawatnya ke Jepang atau mana. Nah, di sana kalian kita ya udah sebarkan kartu nama kita, SKSD sama orang gitu ya. Nah itu akan membuka peluang. Nah tantangan yang lebih sulit ke depannya adalah maintain relationship ini. Bahkan bagi saya sendiri kayak sudah tidak punya image somehow ya untuk saling bertukar sapa dengan mantan supervisor waktu S2 dulu misalnya, atau bertegur sapa dengan profesor-profesor waktu di S1 dulu misalnya. Padahal itu sangat penting gitu Bapak Ibu ya. Jadi program itu kan bisa email kalau waktu Christmas gitu, ini juga note to myself seperti itu untuk maintain relationship ini. Dan yang terakhir adalah kita hendaknya, dan juga mungkin sudah dipesankan oleh BDB juga, kita hendaknya berkolaborasi. Jangan tertumpu pada satu bidang ilmu yang kita miliki saja. Seperti itu. Misalnya kayak saya kalau hanya fokus di bidang psikologi ya memang banyak yang bisa digali Bapak Ibu ya. Sekarang muncul permasalahan-permasalahan psikologis di masyarakat seperti itu. Tapi akan jalan di tempat kalau tidak bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya gimana sih caranya untuk reaching anak-anak muda? Oh ternyata harus lewat aplikasi yang keren gitu. Oh ternyata harus lewat sosial media. Nah itu harus menggandeng teman-teman dari Filkom misalnya, atau dari vokasi misalnya, dari desain grafis misalnya. Jangan ragu untuk melakukan itu. Seperti itu. Bisa di-next lagi Mbak? Oke. Sampai sini mungkin yang bisa saya sharingkan Bapak Ibu. Kalau ingin berjejaring juga silakan bisa kita saling follow di Instagram dan juga via email. Sangat terbuka karena di sini memang kunci terakhir dan yang paling utamanya adalah berjejaring. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yohana dari Fakultas Peternakan. Pertama saya mau sampaikan terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini, bertemu dengan narasumber yang vibes-nya begitu positif dan bisa dirasakan sampai ke saya. Dan saya itu sering punya kesan tersendiri ketika narasumbernya itu perempuan bisa berdiri di depan. Saya sangat terkesan soal itu. Di sini saya mau lebih ke sharing saja berkaitan dengan personal branding ini. Menurut pandangan saya, personal branding ini sudah dimiliki oleh kita semua, di LPDP ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kita sudah melewati beberapa proses yang dimana nilai-nilai yang ada dalam diri kita, pengalaman yang telah kita lalui, membuat kita bisa terseleksi dan lulus menjadi award di LPDP. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mungkin proses yang kita bisa lalui sekarang ini lebih kepada improvement ya Mbak. Saya secara pribadi personal branding yang ingin saya capai saat ini adalah saya bisa seperti Mbak tadi yang bisa membuat begitu banyak jurnal dan artikel ilmiah. Karena tantangan saya saat ini adalah kebetulan saya seorang ASN yang sudah berkarir yang cukup lama dan sudah kurang menyelami begitu dalam tentang jurnal ilmiah ini. Sedangkan saya mengetahui bahwa potensi di daerah saya ini sudah sangat cocok untuk begitu banyak hal-hal yang harus kita gali. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya minta tips trik apa yang harus saya mulai, yang bisa saya contoh dari Mbak yang sudah begitu banyak pengalaman dalam hal berkaitan dengan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah Mbak dapatkan. Terima kasih. Baik Ibu Yana. Baik, pertanyaan kedua silakan dari sisi kiri. Selamat pagi, terima kasih. Perkenalkan saya Alfian dari Fakultas Ekonomi
Jadi terima kasih atas pemaparannya yang ada pagi hari ini, sangat mencerahkan sekali. Tetapi saya mohon izin ada 2 pertanyaan. Pertanyaan saya sederhana saja. Jadi yang pertama itu bagaimana, yang kedua itu apakah. Tapi kelanjutan pertanyaannya yang panjang ya. Jadi terkait bagaimana, kita tahu bahwa semua manusia atau semua makhluk di dunia ini itu punya yang namanya kelebihan dan kelemahan. Oke lah, kelebihan itu bisa kita angkat menjadi sebuah personal branding. Tetapi kelemahan itu juga terkadang tidak bisa kita abaikan dalam pada saat kita membangun personal branding. Contohnya, betul tadi disampaikan dari Fakultas Peternakan ya. Aurelia Pedigree itu sudah punya personal branding, intelektual muda katanya. Tetapi ini bisa dikatakan oleh hal-hal yang mungkin sifatnya negatif. Untuk contoh sederhana, sudah mulai kuliah, LA belum cair, nah ini satu masalah. Bisa jadi orang akan emosian, biasanya jadi jutek. Nah ini akan menghancurkan personal branding yang kita bangun. Ini ketawa semua teman-teman. Nah ini bagaimana mengatasi kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua itu apakah ini seperti ini masih terkait dengan hal-hal negatif ya. Apakah personal branding juga bisa kita lakukan untuk mengeliminasi hal-hal negatif atau mungkin kelemahan-kelemahan diri kita. Tadi banyak dicontohkan soal superhero ya. Ada contoh juga seperti misalnya Bruce Wayne itu menggunakan Batman sebagai simbol atau brandingnya karena dia beranggapan Bruce Wayne itu bisa dikalahkan tetapi Batman tidak. Nah, apakah personal branding juga berfungsi seperti ini? Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yohana dan juga Kak Alfian. Bagaimana Ibu Zian, langsung dijawab? Baik. Waduh, luar biasa sekali ini, ulang sekali lagi ini mantas. Luar biasa, PDP ini pertanyaannya berat gitu kan ya. Luar biasa. Terima kasih atas apresiasinya dari Bu Ohana, luar biasa. Saya sangat humble dengan itu tadi. Mungkin sedikit sharing kalau misalnya tentang jurnal-jurnal dan tulisan itu memang ya karena saya kesibukannya ya itu. Karena kan kalau di kampus kita tujuan maksudnya tupoksi utama memang tridharma, pengajaran, kemudian penelitian dan juga pengabdian seperti itu, sehingga memang mau tidak mau harus mengalokasikan waktu untuk membuat tulisan, membuat luaran seperti itu. Nah, mungkin saya hanya bisa bilang kalau saya beruntung saja karena kebetulan berkolaborasi dengan orang-orang yang tepat, somehow seperti itu, sehingga akhirnya ikutlah terbawa seperti itu, ikut terbawa dengan suasana akademik yang cukup positif seperti itu. Maka mungkin hal ini juga bisa saya sarankan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu, pintar-pintarlah kita untuk mencari jejaring yang tepat itu tadi, karena ternyata lingkungan itu kadang ada yang maksudnya lingkungan sangat mempengaruhi ya bagaimana motivasi kita dan lain sebagainya. Dan beberapa teman ada yang sifatnya itu genggosin, ada yang menyemangati ya. Nah itu sangat terasa sekali. Ada yang circle tertentu yang nanti aja lah, sini aja lah gitu misalnya untuk melarang bagian dengan yang manjat. Sementara di circle yang sebelah ini sangat ambisius sekali. Oh kita pokoknya harus fokus kayak gini dan silakan Bapak Ibu memilih jalan mau yang mana seperti itu. Nah, kebetulan saya juga pernah ya seret-seret kemana. Nah seperti itu, dan mungkin tips ini bukan hanya dari saya tapi juga diterapkan oleh teman-teman. Kita memang harus mengalokasikan waktu ya, setuju Bapak Ibu ya, kayak dalam 1 minggu didedikasikan untuk menulis seperti itu, untuk menulis atau menyentuh luaran seperti itu. Kan kita biasanya sibuk dengan hal lain, kemudian mengambil data dan lain sebagainya, sehingga untuk luaran itu agak terabaikan kalau memang tidak dialokasikan waktu yang benar-benar khusus untuk itu. Seperti itu. Jadi itu saja kayaknya saya cuma bisa menyemangati dan dikurangi juga imposter syndrome-nya ya, bahwa ternyata tulisan kita itu juga not bad. Sebenarnya yang membuat pusing itu karena kita memikirkannya, tidak melakukannya. Itu ya Bu Hana, terima kasih banyak sudah menjawab.
sangat berat dan filosofis sekali. Sampai sejauh mana sih kita bisa memanfaatkan personal branding kita gitu ya? Apakah itu bisa untuk menutupi hal-hal yang buat kita kerusuh seperti nggak turunnya LE dan lain sebagainya? I feel you. Ya, ataukah itu bisa membuat kita juga membantu kita untuk mengatasi deepest fear kita kayak Batman gitu ya? Kalau saya melihatnya malah dari sudut pandang bagaimana personal branding itu justru memunculkan ke permukaan value yang kita anut, falsafah hidup kita yang kita anut, gitu. Kayak Bruce Wayne tadi, akhirnya dia mengatasi ketakutannya terhadap kelelawar itu dengan simbol Batman itu yang tidak terkalahkan itu, sehingga dia menjadikannya simbol justice melawan kejahatan seperti itu. Nah, maka dari itu kayaknya Batman sudah selesai dengan falsafah hidupnya, sementara kita masih harus mencari dulu. Nah, saya yakin ketika kita mendapat dan sudah memahami falsafah hidup kita, itu akan mudah. Semua hal misalnya terkait Eli gak cair-cair, settlement allowance gak cair-cair. Kalau kita kembali ke falsafah hidup kita tadi, kayaknya everything is gonna be okay juga. Kita bisa mengatasi itu. Tapi mencarinya di mana? Masa harus bertapa dulu ya Bapak Ibu? Ya itu kayaknya Bapak Ibu sudah pasti bertapa sebelum wawancara LPDP ya. Karena falsafah hidup juga ditanya sama ya. Anda ini orang yang seperti apa? Dalam tekanan Anda itu seperti apa? Ya itu yang kita tunjukkan dengan di branding kita gitu. Oke, saya ingin membranding saya sebagai orang yang ada asor gitu ya, misalnya orang yang humble gitu. Oke, lakukan falsafah kehidupan itu, jadikan itu personal branding teman-teman gitu. Dengan cara buat image yang sangat approachable pada masyarakat. Ditunjukkan dengan teman-teman, sering berjejaring dengan rakyat jelata, orang-orang yang berbeda-beda misalnya. Kemudian dengan cara berinteraksi dengan orang di sosial media kan terlihat ya, oh ini kok sering membalas semua komen misalnya, sangat friendly misalnya, itu secara langsung juga ikut membentuk personal branding kita seperti itu. Saya nggak yakin ini apakah menjawab pertanyaan Pak Alfian atau enggak ya. Tapi kayaknya diskusi tentang ini kayaknya nggak bisa terjawab hanya beberapa menit saja. Mungkin dari pertanyaan Pak Alfian tadi kita juga masing-masing akhirnya berpikir ya, apa ya value Bruce Wayne itu untuk diri saya. Terima kasih ya Mas Alfian atas pertanyaannya. Mbak Daya. Baik, terima kasih kepada Ibu Zia. Baik teman-teman, terima kasih karena keterbatasan waktu yang ada. Mungkin nanti jika ada yang didiskusikan, bisa teman-teman menghubungi Ibu Zia atau berdiskusi di luar dari forum ini. Nah, untuk selanjutnya karena kita akan ada acara yang lain lagi, boleh saya coba simpulkan terlebih dahulu Bu Zia? Baik, terima kasih. Pada pertemuan ini kita terkait dengan branding personal brandingnya kita, apa yang ada di dalam diri kita sebagai titel awal di LPDP, bahwa kita bisa mempresentasikan diri kita mulai dari kemampuan kita, apa yang sudah kita punya, nilai-nilai kita, bahkan pengalaman dan juga bagaimana cara kita menunjukkan diri kepada dunia. Semua untuk awal di LPDP, karena tadi semuanya pantun ya Bu Zia, saya juga mau pantun kalau gitu. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian untuk hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Muhammad Mujur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Anissa Aurora.